Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Jokamachi no Dandelion. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, terlihat Akane sedang melakukan kampanye untuk kesekian kalinya, tapi tetap aja gugupnya belum hilang-hilang juga. Malah dia pas kampanye tiba-tiba pergi seperti itu. Aoi pengen cari cara lain biar Akane kagak malu. Di sana dia melihat bocil-bocil yang lagi nonton superhero. Aoi kepikiran ide baru. Dia meminta si Kanade untuk meminta sebuah alat yang bisa membuat si Akane kagak malu lagi. Untungnya Kanade mau bantu, dibawakanlah kacamata gitu. Sebenarnya itu kacamata biasa aja yang katanya kalau memakainya bakalan kagak kenal. Pas dia pakai dan mencoba menanyakan kepada saudaranya, nampak ketahuan banget mereka pura-pura kagak mengenali si Akane. Semua itu atas arahan si Kanade, sampai yang kecil pun nangis saking kagak mau berbicara bohong. Dimulai dari situ Akane membantu banyak orang menggunakan kostumnya dan tidak menggunakan identitas aslinya. Sampai akhirnya terjadi perhitungan voting lagi. Ini Akane meningkat pesat ketika melakukan banyak penyelamatan. Hikari hampir aja membongkar kalau semua orang udah pada tahu kalau Scarlet Bloom itu adalah Akane, tapi Aoi menghalangi itu. Terus ketika dia berjalan bareng Karen, di sana dia masih aja takut ketika ada kamera, namun tak lama ada bocil yang mau terjatuh. Akane langsung menolongnya dan bocil tersebut berterima kasih. Pulangnya dari sana dia lupa kagak pakai kacamata, tapi anehnya bocil tadi menyebut nama Scarlet Bloom. Dari situ dia menyadari kalau selama ini orang-orang udah pada tahu kalau dia Akane. Setelah itu ketika Misaki dan Haruka mau pulang, temannya meminta bantuan si Misaki. Alhasil yang tadinya mau buat pidato jadi Haruka yang harus mengerjakan seorang diri. Nampak Shizu udah mulai untuk melakukan kampanye yang pertama, dibantu dengan si Sato. Sorenya pas Haruka lagi bikin pidato, Misaki pun pulang dengan muka lesunya. Dia seperti udah kagak ada semangat lagi untuk menjadi raja. Cuma di situ si Haruka mencoba untuk mengembalikan rasa percaya diri si Misaki. Dan hal itu sangat membantu membuatnya kembali pede dan bakalan bikin pidatonya seorang diri. Besoknya Aoi yang lagi jalan-jalan sama teman-temannya bertemu dengan Misaki yang lagi melakukan kampanye pertamanya. Tapi kehadirannya membuat orang-orang di sekitar memandanginya. Lalu dia pun pergi dari sana. Setelah itu Aoi tadinya pengen ngajakin temennya buat ngeteh. Cuma tanpa diduga teman-temannya itu mempunyai acara masing-masing, jadi ditinggalin Aoi sendirian di sana. Dia pun pergi ngeteh sendiri. Dia kepikiran kalau jadi raja kemungkinan bakalan sendiri macam itu. Ini bukan dia banget yang tiap hari selalu sama teman-temannya. Tak lama temennya ngechat kalau acaranya dibatalkan, terus dia ngajakin si Aoi ke rumahnya. Aoi auto seneng dan langsung ke rumahnya. Nampak dia udah seneng dan kagak sabar karena udah lama juga kagak ke situ. Tapi Aoi disuruh untuk menunggu dulu karena mau diberesin dulu tempatnya. Pas udah dan masuk nampak gelap, yang ternyata dia dikasih kejutan sama teman-temannya. Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Aoi berpikir dengan dia kagak jadi raja, Aoi udah bahagia banget, kesehariannya bisa bareng teman-temannya terus. Di sisi lain adik-adiknya berencana buat bikin kejutan juga buat si Aoi. Cuma pas lagi mau bikin rencana, Aoinya udah dengar duluan. Singkat cerita, Sachan melihat berita tentang pemungutan suara raja yang baru. Nampak Aoi masih memimpin. Sachan yang melihat itu kagak peduli yang menang siapa. Soalnya raja udah bakalan enak hidupnya dan tentunya memikirkan dirinya sendiri. Di sisi lain si Akane sangat ngefans banget sama si Sachan. Dia pengen ngobrol cuma kagak diperbolehkan sama si Hikari. Besoknya Hikari dapat memberitahuan kalau pemilihan sebentar lagi. Si Hikari ini harus memberitahu identitas dia yang sebenarnya kepada penggemarnya. Dan juga nanti bakalan ada konser perpisahan buat dia. Sachan yang menuju ke sana dengan perasaan yang bahagia dan semangat, tiba-tiba dia mendengar kalau si Hikari bakalan melakukan konser perpisahan gitu. Atau ini konser terakhir buatnya, lantas dia jadi kagak semangat lagi. Pas di dalam sana nampak pada diem, terus manajernya itu memberitahu kalau bakalan ngadain konser ganda lagi.
Kedua orang itu nampak biasa aja, malah Sachan menganggap kalau manajernya kagak ngasih tahu kalau ini konser perpisahan. Ketika bentar lagi mau konser, asistennya malah kena influenza. Alhasil si Hikari nyaranin buat ganti sama si Akane. Dia bakalan menutupi identitas aslinya. Si Akane tentunya senang, apalagi dia bisa berjabat tangan langsung sama si Sachan. Di sana mereka melakukan latihan. Kedua orang itu kelihatan kagak fokus mikirin hal-hal yang kagak-kagak. Tak lama si Sachan mau beli air dulu. Nah kebetulan dia kagak bawa uang. Dia bimbang mau balik lagi atau enggak. Alhasil dia cuma ngambil minum doang gratis. Setelah itu si Hikari memberitahu kepada manajernya kalau dia menolak untuk membuka identitas dia ke publik. Karena pada awalnya dia ikutan idol buat kebutuhan politik. Tapi setelah masuk idol dia berasa berbeda. Yang dipikirannya sekarang adalah tampil untuk penggemarnya. Dia bakalan fokus sama idol. Di sisi lain si Sachan mendengar semua omongan itu. Hingga akhirnya Hikari juga meminta saran kepada Aoi bagaimana dia bisa jujur sama si Sachan. Setelah hari H dan mau tampil sebentar lagi, Hikari menggunakan waktu tersebut buat jujur sama si Sachan. Kalau dia sebenarnya anak raja karena udah tahu dia kagak kaget. Tapi Sachan kagak peduli dengan status si Hikari. Yang pasti kalau sudah masuk idol semuanya sama saja menurutnya, jadi kagak ada masalah. Karena udah lega, alhasil mereka bisa konser dengan lancar. Dengan keterbukaan begitu hidupnya bakalan lebih lega lagi. Sementara itu si Kanade lagi pergi belanja sendirian. Di sana dia bertemu dengan Su dan Sato yang lagi sibuk untuk keperluan kampanyenya. Kanade yang lagi beli daging melihat bocil-bocil yang membawanya ke masa lalu. Dulu yang mana dia udah mencelakai si Su gara-gara dia melampaui batas kekuatannya. Jadi dampaknya kaki Su jadi seperti itu. Tak lama Su tiba-tiba datang membeli sosis. Karena udah ketemu jadi Su menemaninya belanja. Kanade kagak mau diajak menghilang biar cepat. Karena dia mau jalan sambil nyapa-nyapa warga biar kelihatan caper gitu. Di sana Sisu memberitahu kalau dia kagak mau Kanade jadi raja cuma buat menyembuhkan kaki Sisu. Tapi Kanade akan melakukannya karena itu merupakan kesalahan besar yang harus dibayar sama si Kanade. Tapi Su mencoba menghentikannya karena udah lama juga. Sampai-sampai mereka adu mulut di jalan seperti itu. Kanade udah kagak mau kalah dan udah layaknya kakaknya Sisu. Padahal dia adalah adiknya. Dia pun pergi dari situ lalu angin kencang pun berhembus yang membuat bahan bangunan yang berada di atas Kanade berjatuhan. Untungnya Su bisa memindahkan si Kanade dan selamatlah dia. Ini udah kali kedua Su mengorbankan dirinya untuk menolong si Kanade. Dia tahu betul seorang kakak harusnya seperti itu melindungi adik-adiknya mau bagaimanapun juga. Dimulai dari situ si Kanade mengakui kalau dirinya harus lebih mengandalkan kakaknya itu. Pulangnya dari sana Kanade digendong sebagai hukuman kagak nurut sama si Su. Su memberitahu untuk menjadi dirinya sendiri. Mau jadi raja juga jangan karena si Su. Alhasil dia pun langsung merubah mindsetnya. Setelah kejadian kemarin aura si Kanade jadi berbeda. Kagak ada beban dalam dirinya sekarang ini. Akane yang berjalan bersama Karen bertemu dengan Misaki yang lagi ngebantuin bapak-bapak yang lagi bersih-bersih. Begitupun bertemu dengan Sisu yang kini jadwal kampanyenya semuanya diatur sama Sato. Sebulan sebelum pemilihan Aoi masih di peringkat pertama padahal belum melakukan kampanye atau apapun. Yang lainnya padahal udah pada serius jelang bulan terakhir ini. Terutama si Misaki yang melakukan hal yang sederhana, bantu-bantu orang. Emang udah tipikal si Misaki yang suka bantu orang. Hikari kini dia mulai sedikit menjauhi politik dan malah lebih fokus sama idolnya. Terus si Akane juga udah menjalani kampanyenya yang ke-100. Tapi gugupnya itu belum hilang-hilang juga. Perolehan nilai masih belum bergerak sama sekali, di situ-situ aja. Si Teru yang paling sedih. Apapun yang udah dia lakukan posisinya kagak berubah, cuma nambah 1 poin doang. Haruka memberitahu dengan Teru yang masih kecil nantinya 1 suara aja bisa jadi beribu-ribu orang yang bakalan mendukungnya dalam 7 tahun ke depan. Di sana Akane pengen dapat masukan juga dari si Haruka. Tahu sendiri masukannya 1 doang, kagak boleh gugup kalau di depan orang banyak. Di sana Hikari aneh kenapa si Akane ini sangat kagak mau jadi pusat perhatian orang. Tadinya kagak mau diceritakan, cuma si Kanade berani mengungkapkan itu. Dulu sewaktu kecil belum ada yang namanya CCTV di jalan. Saat itu Akane mau main ke tempat si Karen, cuma banyak banget pengawal yang mengikutinya.
Hal itu membuatnya risih, tapi udah ketentuan dari sang raja harus seperti itu. Apalagi Akane akhir-akhir ini suka hilang kendali. Jadi dia diikuti. Karena takut nanti Karen ketakutan melihat pengawalnya, akhirnya dia pun kabur. Dan bermain bersama Karen di rumahnya karena kebetulan orang tuanya belum pulang. Pas masuk kayak ada orang di lantai 2, dikira ayahnya. Pas dia lihat ternyata maling. Lantas pada panik gitu, tapi Akane yang pengen jadi penyelamat bumi macam Power Rangers bisa melawan pencuri tersebut. Dia sangat tenang menghadapinya walaupun sempat diremehkan. Akane langsung menghajar kedua orang itu sampai dibuat serius sama bocil-bocil itu. Karena udah pada serius si Akane ketakutan dan terjadilah kekuatannya hilang kendali merusak rumahnya si Karen. Dan menangkap semua pencurinya. Cuma ya gitu, dia diliatin banyak orang dengan berupa-rupa sudut pandang tentang kejadian saat itu. Jadinya si Akane mulai takut jadi pusat perhatian. Padahal dia udah nolongin si Karen dan rumahnya, tapi tetap aja Akane takut. Jadi dia mau jadi raja cuma mau menghilangkan CCTV-nya aja. Terkesan mubazir sekali. Kalau buat itu rasanya percuma. Selama ada telepon masuk kalau ada masalah sama bapaknya. Ternyata bapaknya mengalami encok ketika lagi menggendong istrinya. Padahal hari tersebut banyak banget jadwal yang harus dipenuhi sama sang raja. Jadi dia memaksakan diri seperti itu. Alhasil Aoi sebagai bagian dari keluarga kerajaan harus membantu pekerjaan bapaknya itu. Dimulailah membagi-bagi tugas. Akane kebagian jadi ikutan kunjungan ke desa yang terkena longsor bersama Su dan Teru. Sampai di sana Teru langsung membantu membersihkan longsor yang menghalangi jalan. Terus Su dan Akane mengunjungi warga-warga, nampak pada senang bisa dikunjungi oleh pemimpin negara. Di sana mereka susah banget sama air, jadi Su langsung membawa satu tangki. Lantas pada ngakak membawa segitu banyak. Berbarengan dengan jalan yang udah Teru bersihkan sudah selesai semuanya. Warga-warga udah pada senang semuanya, kini tinggal si Akane yang harus beraksi. Dia menolong warga juga dan anak-anak. Nah di sana dia lupa pakai kacamata. Cuma anehnya bocil-bocil itu udah tahu Scarlet belum itu adalah Akane. Dari situ Akane kagak mau menyamar lagi dan membuang kacamatanya itu. Terus saudara-saudara yang lainnya pun sedang menjalani tugasnya masing-masing. Dari perhitungan poin si Teru ada sedikit peningkatan dan juga peringkat 1 masih dipegang sama si Aoi. Singkat cerita sudah seminggu lagi bakalan ada pemilu. Sebelum pemilihan mereka harus nyampein pidato untuk yang terakhir kalinya. Fukushina seorang pendukung daripada si Akane udah bersiap jikalau Akane ini terpilih jadi raja. Selama Akane-nya datang, dia ngomong gimana jika dia jadi raja. Kemungkinan bakalan malu-malu terus. Lantas hal itu membuat Fukushina senang. Setelah itu di kelasnya Akane, teman-temannya udah pasti bakalan pilih Akane. Tapi dia bingung belum bikin buat pidatonya nanti. Sementara Kanade dia lagi beres-beres tugas di OSIS. Nampak kali ini dia naik jabatan jadi ketuanya. Setelah ketua sebelumnya bakalan lulus, dia juga udah nyiapin pidatonya. Yang mana dia berkeinginan jadi raja yang berbeda dan juga dia mau menceritakan tentang kebaikan saudaranya di pidatonya nanti. Lantas hal itu menjadi nilai plus buatnya. Si Aoi yang masih santai dikasih tahu kalau Kanade mau demikian. Cuma si Aoi masih belum bertindak apapun, nampak seperti kebingungan gitu. Tapi teman-temannya bakalan support terus apapun keputusan si Aoi. Sementara Sato sibuk membantu Shisu, teman-temannya bakalan dukung Shisu. Tapi Su kalau jadi raja kemungkinan dia bakalan sibuk terus, kagak ada waktu sama si Sato. Cuma kata Su orang mana yang mau dapat waktu sebentar sama pacarnya sendiri. Misaki juga dapat dukungan karena dia suka ngebantu klub lain. Dia juga dikasih kayak jimat keberuntungan gitu. Sorenya Misaki masih terdiam. Dia berpikir kalau pemilu ini bakalan diperbutkan sama Aoi, Akane, dan Kanade aja. Dia udah kagak ada harapan lagi. Tapi Haruka yang bisa memprediksi cuma bisa membuat si Misaki jadi semangat. Karena tidak selalu prediksi dia itu benar. Malamnya Teru juga udah mempersiapkan pidatonya. Dia yang ngebet pengen jadi raja sampai mau membuat janji di luar kemampuannya sendiri. Emaknya memberitahu untuk menjadi orang yang jujur aja apa adanya. Setelah itu Aoi memberitahu sesuatu kepada bapaknya. Pas hari hanya nampak istana ramai banget didatangi orang yang pengen dengar pidato. 9 bersaudara juga udah siap semuanya. Sampai akhirnya udah waktunya mereka siap.
Nah, gak ada yang mau mulai duluan. Akhirnya Aoi lah yang maju. Sekalian ada yang mau ia sampaikan. Di situ Aoi langsung mengundurkan diri dikarenakan kekuatannya itu berbahaya. Sekali perintah orang bakalan langsung melakukannya. Jadi dia daripada nantinya merugikan banyak orang, mending dia mengundurkan diri aja. Dia pun dapat apresiasi dari warga-warga. Namun sesudah berpidato ada balon udara yang hilang kendali. Su langsung mengeceknya yang ternyata pilotnya pingsan kagak jelas. Dia pun meminta bantuan si Shiori untuk mengendalikan balonnya, dibantu sama si Akane sampai mentok seperti itu. Saudaranya yang lain juga ikutan untuk membantu si Su. Sekalian Su juga memberitahu warganya untuk tidak panik karena 9 bersaudara bakalan melindungi mereka semua. Haruka mencari tempat lahan yang kosong buat jatuh dan Kanade langsung aja mengeluarkan jaring gitu. Pas sudah mau jatuh, Teru mencoba menahan balon itu biar kagak jauh jatuhnya. Yang hasilnya berhasil, pemilu yang digelar hari itu dimenangkan sama si Su. Sejak saat itu mereka menjalani hari-harinya seperti biasa. Aoi yang mau siap kuliah, Su memperkenalkan satu ke orang tuanya. Misaki jadi ketua OSIS, Kanade yang belajar jadi dokter, dan Akane entah ini orang mau jadi apaan. Karena animenya keburu selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.